Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Zona Amerika Serikat. Sesuai ekspektasi, The Fed belum memangkas suku bunga acuannya pada pertemuan bulan Juli. Menurut The Fed, pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih cukup kuat dan inflasi belum sepenuhnya terkendali. Pemangkasan suku bunga acuan akan dilakukan berdasarkan data-data ekonomi terbaru. Sebagai data awal, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 telah dirilis, menunjukkan ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 3% annualized, rebound signifikan setelah mencatatkan kontraksi sebesar minus 0,5% pada kuartal 1. Pemulihan ini terutama didorong oleh penurunan impor dan akumulasi stok menjelang pemberlakuan tarif baru. Data ketenagakerjaan bulan Juli juga telah dirilis. Non-farm payroll hanya bertambah 73.000, jauh di bawah ekspektasi pasar dan menjadi penambahan bulanan terendah dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, tingkat pengangguran naik dari 4,1% menjadi 4,2%. Dengan pelemahan di sektor ketenagakerjaan, pasar memprediksi bahwa The Fed akan mulai memangkas suku bunga acuan pada pertemuan bulan September. Strategi tarif terbaru Amerika Serikat akan mulai diterapkan pada 7 Agustus setelah tercapainya kesepakatan dengan beberapa mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara itu, 8 negara anggota OPEC Plus menyepakati peningkatan produksi minyak sebanyak 547.000 barel per hari mulai September. Mereka akan menggelar pertemuan lanjutan pada bulan yang sama untuk membahas potensi peningkatan produksi lebih lanjut. Alasan peningkatan ini adalah karena ekonomi global dinilai cukup kuat dan stok minyak global relatif terbatas. Selain itu, Amerika Serikat juga telah meminta India untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Zona Cina. Indeks manufaktur Cina atau PMI bulan Juli tercatat di level 49,3, masih berada dalam fase kontraksi atau di bawah 50. Zona Indonesia. Inflasi tahunan bulan Juli tercatat 2,37% year-on-year, naik dari 1,87% year-on-year pada bulan Juni. Secara year-to-date, inflasi mencapai 1,69% hingga Juli 2025. Kondisi manufaktur Indonesia masih berada di fase kontraksi dengan PMI Juli di level 49,2, namun membaik dibandingkan 46,9 pada bulan Juni. Neraca perdagangan bulan Juni mencatatkan surplus sebesar 4,1 miliar US dollar, menjadikan ini surplus ke-62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ekspor dan impor masing-masing tumbuh 11,29% year-on-year dan 4,28% year-on-year. Pekan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 akan dirilis. Diperkirakan akan berada di bawah 5%, dan diharapkan pemerintah akan mengumumkan program stimulus tambahan agar target pertumbuhan 5% tahun 2025 tetap tercapai. Market View. IHSG mencatatkan flat sebesar minus 0,08% selama sepekan dan ditutup pada level 7.537. Pekan ini akan dirilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2, di mana pasar memprediksi pertumbuhan akan berada di bawah 5%. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengumumkan program stimulus fiskal tambahan agar target pertumbuhan ekonomi 5% dapat tercapai. Dari sisi global, pasar mendapatkan sentimen dari keputusan OPEC Plus yang menyetujui peningkatan produksi minyak sebesar 547.000 barel per hari mulai September, serta membuka peluang untuk menaikkan produksi lebih lanjut setelah pertemuan lanjutan pada bulan tersebut. Peningkatan produksi ini seharusnya berdampak positif karena berpotensi menekan inflasi global sehingga memberi ruang bagi kebijakan moneter yang lebih longgar di Amerika Serikat. Sementara itu, dari dalam negeri, aktivitas konsumsi diprediksi akan meningkat seiring ekspektasi penurunan harga minyak akibat bertambahnya pasokan. Selama sepekan, investor asing mencatatkan penjualan bersih atau net sales sebesar 2,5 triliun rupiah. Secara year-to-date, investor asing telah membukukan outflow sebesar 61,93 triliun rupiah.
Adapun 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi selama sepekan adalah keuangan, minus 4,7%, transportasi, minus 1,44%, infrastruktur, minus 0,20%. Pada tanggal 1 Agustus 2025, tingkat imbal hasil atau yield surat utang negara atau SUN cenderung mengalami kenaikan di seluruh tenor. Yield benchmark untuk tenor 5 tahun FR0104 naik ke level 6,17%, sementara yield tenor 10 tahun atau FR0103 tercatat flat di level 6,56%. Yield tenor 15 tahun atau FR0106 naik menjadi level 6,83%, dan yield tenor 20 tahun atau FR0107 tetap di level 6,89%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia dalam denominasi USD dengan tenor 10 tahun atau Indon 35 tercatat flat di level 5,16% per 1 Agustus 2025. Hampir tidak berubah dibandingkan posisi 5,15% pada 28 Juli. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun turun menjadi 4,22% dari sebelumnya 4,39% pada periode yang sama. Risiko investasi Indonesia yang tercermin dari Credit Default Swap atau CDS 5 tahun naik ke level 74,24 basis poin. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah sebesar 1,17% secara mingguan, dengan kurs dolar per rupiah tercatat di level 16.493 per 1 Agustus 2025. Per 30 Juli 2025, kepemilikan asing pada SUN tercatat sebesar 931,96 triliun rupiah atau 14,59% dari total outstanding surat utang negara, menurun dibandingkan posisi 25 Juli 2025 yang sebesar 934,94 triliun rupiah atau 14,64% dari total outstanding. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 2 kali pada tahun 2025 dengan total penurunan sebesar 50 basis poin setelah sebelumnya memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada tahun 2024. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap berada pada jalur soft landing dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,4% di tahun 2025. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga diperkirakan akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif pada 2025 yang diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi diperkirakan akan merespon positif terlebih dahulu, seiring membaiknya kondisi makroekonomi dan diikuti oleh kinerja solid pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.